Jadi kali ini akan mempresentasikan materi tentang algoritma. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu, saya Istiqbal Utomo Androminata 19. Saya Imam Satrio Pratama Putra dengan nomor 19. Tahukah kamu bagaimana Netflix tahu kita? Bagaimana Netflix tahu apa yang kamu suka? Atau bagaimana TikTok bisa terus kasih video yang pas buat kamu? Pertama, kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Ada tiga. Yang pertama yaitu memahami apa itu algoritma dan pentingnya di dunia digital. Yang kedua, mengenal notasi algoritma. Yang ketiga, memahami contoh algoritma. Lalu kita masuk ke pengertian algoritma. Apa sih algoritma? Nama algoritma dari nama ilmuwan muslim Al-Khawarizmi yang mengembangkan cara berhitung sistematis sekitar abad ke-9 Masehi. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang jelas dan teratur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Di dunia teknologi, algoritma ini adalah otak di balik semua aplikasi dan program yang kita pakai. Notasi algoritma dalam cara menuliskan algoritma itu ada tiga. Untuk membuat algoritma serta manusia dan komputer, kita menggunakan notasi algoritma. Ada tiga cara utama. Yang pertama itu naratif, yang kedua yaitu blok, dan yang ketiga yaitu flowchart. Oke, yang pertama kita akan bahas notasi algoritma secara naratif. Secara naratif itu menggunakan kalimat-kalimat yang deskriptif. Artinya kalimatnya itu bisa dipahami manusia, tapi untuk komputer itu tidak bisa memahaminya. Tapi menuliskan notasi algoritma dengan menggunakan naratif ini memiliki kekurangan jika algoritmanya itu panjang, akan jadi kalimat yang sangat panjang sekali. Terus ada juga masalah perbedaan interpretasi antara setiap orang. Orang lain bisa menafsirkan algoritma tersebut dengan cara yang berbeda karena tidak adanya sebuah bentuk baku gitu. Karena dengan bahasa manusia. Contohnya ini ada algoritma untuk mencuci piring. Itu dengan kita mulai pertama itu algoritma dimulai dari mulai. Terus Anda siapkan spons dan juga sabun pencuci. Jika belum punya spons dan juga sabun pencuci, bisa membeli dulu. Nah, terus baru ambil piring kotor. Setelah piring kotor, buka keran air, dibuka terus kita bilas piring kotor tersebut dengan air dan juga tutup keran kembali. Setelah itu tuangkan sabun pada spons dan usapkan spons bersabun tersebut pada piring. Setelah itu bilas dengan cara buka keran air, bilas dan tutup keran air. Setelah piringnya tersebut kering, kita bisa memasukkan ke piring. Itu adalah piring memasukkan ke piring dengan menggunakan naratif. Terus yang kedua ada namanya notasi algoritma pseudo. Dari kata pseudo itu artinya imitasi. Ya, artinya ini jembatan antara bahasa manusia dan juga bahasa komputer. Bahasa secara pseudo ini bisa dipahami oleh manusia, tapi juga mendekati bahasa komputer. Dia sudah menggunakan if, then, else, when. Ya, tapi secara pseudocode ini belum bisa dibaca langsung atau dijalankan langsung oleh komputer. Kelemahan lainnya yaitu tidak ada penulisan baku dari pseudocode ini. Ini ada contoh menggunakan pseudocode yaitu untuk menghitung luas persegi panjang. Di sini ada mendeklarasikan variabel panjang, lebar dan juga luas dengan tipe data integer. Ini kan sudah menggunakan sedikit bahasa komputer, ada integer. Terus ada algoritmanya yaitu input panjang dan input lebar. Artinya user akan memasukkan panjang dan juga lebar. Lalu luasnya dihitung menjadi panjang kali lebar sehingga menjadi output luasnya. Itu adalah contoh menggunakan pseudocode. Terus ada yang terakhir. Yang terakhir ini ada notasi algoritma menggunakan flowchart. Jadi dia itu menuliskan algoritma dengan grafis, dengan gambar dan juga panah-panah. Untuk kelebihan sendiri ini dapat terlihat jelas gitu. Untuk orang yang paham dengan lebih paham dengan cara gambar gitu. Tapi untuk kelemahan dari flowchart ini masih kurang cukup detail untuk pengaplikasiannya.
dan juga untuk menuliskan algoritma yang panjang itu akan membutuhkan banyak sekali gambar yang ribet gitu. Dan di sini ada contoh bentuk-bentuk flowchart yang umum digunakan. Ini karena di sini nggak ada gambarnya, kita gambar aja. Itu yang pertama ada bentuk oval. Ada bentuk oval. Ada bentuk oval. Ya, bentuk oval ini digunakan untuk start dan end. Jadi program dimulai itu menggunakan bentuk oval ini. Ini bisa start atau end. Terus ada lagi bentuk persegi panjang. Bentuk persegi panjang ini untuk proses seperti tadi untuk menghitung luas yaitu panjang kali lebar. Terus ada lagi bentuk jejer genjang. Ya, anggap saja jejer genjang, yaitu untuk input dan output seperti input panjang, input lebar, dan juga output luasnya. Input yaitu user memasukkan data ke sini. Terus ada lagi bentuk belah ketupat ini. Ini untuk if atau decision. Jadi di decision ini nanti ada bernilai true, ada bernilai false. Seperti itu. Dan ini ada contoh algoritma membuat teh dengan menggunakan flowchart. Ya, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah algoritma adalah fondasi utama yang penting dan menjadi otak di balik setiap teknologi modern. Memahami algoritma tidak hanya penting untuk pemrograman, tapi melatih kalian untuk berpikir secara logis dan juga runtut. Ya, demikian presentasi dari kami. Terima kasih semuanya yang telah mendengarkan. Selamat sore.